Assalamualaikum, kembali lagi di channel Belajar Komputer. Pada video kali ini akan membahas cara menampilkan FPS pada layar. Cara menampilkan FPS dan keterangan lainnya pada layar saat bermain game. Tahap persiapan. Yang pertama, pastikan sudah terpasang MSI Afterburner dan RTSS Riva Tuner Statistics Server. Yang kedua, pastikan ada game yang akan dimainkan, pada contoh game PES 2017. Kemudian manfaat menampilkan FPS dan keterangan lainnya pada layar saat bermain game. Pertama, melihat seberapa banyak penggunaan RAM CPU VGA, melihat seberapa tinggi dan rendahnya frame rate dalam satuan detik. Yang ketiga, dapat mengetahui seberapa drop FPS dalam game. Yang keempat, melihat suhu pada CPU dan VGA. Yang kelima, bisa juga untuk membandingkan hasil tes uji atau benchmark pada perangkat CPU, RAM, VGA dengan spesifikasi yang berbeda. Pertama, kita buka dulu MSI Afterburner-nya. Kita masuk ke pengaturan. Untuk video sebelumnya, untuk tampilan MSI Afterburner standarnya, ini seperti di layar. Nah, seperti ini. Kemarin sudah dirubah untuk memudahkan, karena dulu versi sebelumnya defaultnya seperti yang video sebelumnya. Dulu seperti ini tampilan awalnya. Kita pakai tampilan yang ini saja. Kita masuk ke pengaturan lagi. Kemudian pastikan GPU yang dipakai GPU VGA cardnya GeForce GT 1030. Ini bisa berbeda dengan VGA kalian. Kemudian ini menu kipas, ini bisa kita sesuaikan. Untuk ke samping itu temperatur dalam derajat Celcius, untuk yang ke atas itu kecepatan kipasnya. Jadi misalkan suhunya 34, nah kipasnya itu berapa persen. Kita nonaktifkan saja. Kita masuk ke menu monitoring. Di sini ada temperatur GPU 1, di properti ada keterangan pada OSD singkatan on screen display. Pastikan GPU 1 centangnya diklik, ini juga di bawahnya dicentang. Kalau tidak dicentang, propertinya tidak ada keterangan. Namun ketika dicentang, ada keterangan pada OSD on screen display. Bedanya seperti itu. Ini pastikan GPU 1 ya, seperti yang di awal tadi pemilihannya. Kemudian ini ada pemakaian memori GPU 1, memori usage, core clock, clock memory. Terserah kalian mau pakai yang mana. Yang penting tadi dicentang dulu yang paling kiri. Ini keterangan OSD-nya, view temperatur. Ditampilkan semua, tidak masalah. Di sini memilih yang sesuai kebutuhan saja. Nah, ini di sini Riva Tuner Static Servernya letaknya. Kalau belum diinstal atau tidak diinstal, ini lebih lanjutnya tidak bisa diklik. Ini ada keterangan Start with Windows. Kalau diaktifkan, nanti ketika Windows-nya on, nyala, ini otomatis aktif. Di sini ini untuk penyimpanan profilnya. Ini profil global, bawaan. Nah, ini angkanya sebagai contoh. Ini kalau kita mau besarkan, ini ada di sini. On screen display zoom-nya. Kita pilih saja yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini kalau diklik 2 kali akan muncul tampilan seperti ini. Ini mengarah ke letaknya saat nanti bermain game. Nah, ini untuk pilihan on screen display field untuk mengisi hurufnya seperti background pada hurufnya. Ini huruf kita besarkan. Ini bisa untuk dirubah warnanya ya, dari yang semula oranye menjadi kuning atau warna lain yang sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan selera. Kita kembalikan saja ke oranye.
Ini setupnya, kita tidak usah rubah-rubah tampilan di sini. Ini sayang sekali tidak ada pilihan bahasa Indonesianya, jadi kita mau tidak mau harus pakai bahasa Inggris. Kita close saja atau kita oke. Ini di minimize. Ini di samping tampilan on screen ada banyak menunya. Ada hasil tangkapan layar, kita pilih JPG untuk menyimpan video capture. Ini menu yang tadi untuk mengganti tampilan MSI Afterburner-nya. Nah, kita mulai dengan membuka PES 2017-nya. Ini sudah tampil ya, keterangan OSD-nya, on screen display-nya. Ada GPU, memori dari GPU-nya, kemudian CPU-nya, RAM, kemudian ini berjalan di DirectX 9. Nah itu drop sampai 40. Jadi ketika kita bermain stabil di 60 fps. Untuk letak dari OSD-nya bisa kita atur karena ini tampilannya mepet dengan waktu pertandingan sama klub dan skornya. Kita geser ke bawah, kita minimize dulu dengan cara ketik tombol Windows dan huruf D. Kemudian kita masuk ke MSI Afterburner-nya, masuk ke tampilan on screen, kemudian RivaTuner-nya. Nah, di sininya kita geser ke bawah sedikit saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita close. Minimize lagi. Nah, itu ada perbedaannya. Bisa dilihat. Nah, itu sudah agak ke bawah. Ya, sekian untuk video pembahasan cara menampilkan FPS pada layar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Ozil, and he's on his way. Big moment, massive goal. And some of the best managers I played for insisted on starting games as you mean to go on.